Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang spesial saudaraku ya. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar ya. Hamba Tuhan ini termasuk orang percaya, semua hamba Tuhan. Tetapi harus bisa membimbing orang dengan bijak. Setiap orang Kristen saudaraku ya sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Harus dipenuhi dengan keramahan, cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut supaya dapat menuntun orang-orang yang suka melawan. Ya, yang suka memberontak saudaraku ya. Nah dalam 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 24 saudaraku, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan juga pastinya kepada kita berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah saudaraku, Rasul Paulus menasihati muridnya Timotius dan juga kita saudaraku ya. Sebagai orang percaya yang adalah juga hamba-hamba Tuhan ya. Diminta untuk tidak menanggapi dan mempersoalkan soal-soal yang dicari-cari atau soal-soal yang bodoh, yang tidak layak. Karena soal-soal itu menimbulkan pertentangan, perpecahan saudaraku. Berapa banyak sekarang gereja, persekutuan, keluarga-keluarga terpecah belah karena soal-soal yang dicari-cari saudaraku. Nah kata tidak layak saudaraku dalam bahasa aslinya apaidetos, artinya tanpa nalar saudaraku atau tanpa disiplin. Karena menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan yang sering diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat saudaraku saat itu ya zaman Timotius. Memang untuk menghindari pertengkaran seringkali harus menghindari saudaraku soal-soal yang dicari-cari, yang besar-besarkan masalah, yang kecil dibesarkan, yang besar lebih dibesarkan lagi, atau mencari soal-soal yang bodoh saudaraku kata firman Tuhan yang tidak layak. Nah soal-soal itu seringkali saudaraku tak ada habis-habisnya, dan ini bisa menimbulkan pertengkaran. Jadi Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius dan juga kepada kita bahwa waktu yang masih ada ini lebih penting digunakan untuk apa saudaraku? Memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus, membimbing orang, menginjili orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diselamatkan, diberkati, masuk sorga, daripada mempersoalkan soal-soal yang dicari-cari yang menimbulkan pertengkaran saudaraku, perdebatan. Hindari itu saudaraku ya. Kata bertengkar dari kata aslinya makomai, artinya pertengkaran lisan ya. Atau saudaraku, kata bertengkar ini adalah perdebatan yang tidak selesai-selesai. Perdebatan yang seperti ini adalah perdebatan yang tidak ada gunanya, yang hanya akan menimbulkan apa? Pertengkaran, perpecahan, kekacauan saudaraku ya. Dalam persekutuan kita, dalam gereja kita, dalam keluarga, dalam masyarakat. Nah Rasul Paulus menasihati Timotius pastinya juga saudaraku nasihati kita untuk memiliki sikap positif sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang juga adalah sebagai seorang hamba Tuhan, agar dapat menghindari pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada gunanya saudaraku. Jadi dalam 2 Timotius 2 ayat 24b sampai 26 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Seorang hamba Tuhan atau orang Kristen saudara, harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang-orang yang suka melawan saudaraku. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah saudaraku, pada saat ini ya saudaraku, kita akan belajar dari 2 Timotius 2 ayat 24b sampai 26, 4 kebenaran. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan dapat menghindari pertengkaran ya saudaraku ya. Yang pertama,
kita harus ramah terhadap semua orang, saudaraku. Ya, bukan mencari soal, saudaraku ya, dibesar-besarkan ya. Jadi kita harus belajar senantiasa ramah. Memang sulit, saudaraku ya, tapi kita harus belajar ramah terhadap semua orang. Bahkan juga ketika kita harus membimbing, menasihati orang ya yang suka melawan, saudaraku ya, kita harus ramah. Bahkan saat kita mengajar, menyatakan kesalahan, mungkin juga menegur orang dengan halus, harus dengan ramah. Nah, keramahan yang kita bangun saat kita berbicara dan bersikap, saudara, menghindari kita dari pertengkaran dengan orang lain. Ya, amin ya. Keramahan seringkali sangat efektif, saudaraku, dalam mengarahkan, membimbing orang-orang tertentu yang suka melawan, yang suka menantang, saudaraku, supaya mereka menyadari dosa-dosanya dan bertobat, serta dapat mengenal kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi itulah kebenaran yang pertama, bagaimana hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar, dia harus menghindari pertengkaran, dia harus ramah. Yang kedua, saudaraku ya, kebenaran yang kedua, harus cakap mengajar orang lain. Pastinya nasihat Paulus, Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda ini ya, Timotius harus terus belajar bagaimana mempunyai kecakapan dalam mengajar ya, dengan keramahan ya, dengan efektivitas, dengan kerelaan hati yang tulus, supaya orang-orang yang diajar mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga mereka bertobat dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, cakap mengajar artinya bukan sekedar pandai berbicara, saudaraku, mengenai banyak hal, melainkan dapat juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bijaksana, dengan efektif ya. Karena kita juga sudah punya pengalaman dalam melakukan firman Tuhan itu dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga orang-orang yang mendengar saat kita mengajar, saat kita sharing, saudaraku, mereka bisa disadarkan, mereka bisa bertobat ya, dan terlepas dari jerat iblis, kata firman Tuhan. Karena sekarang banyak orang diikat oleh iblis sehingga hidupnya tuh penuh dengan dosa, saudaraku, kekotoran, kemunafikan dan kejahatan ya. Inilah konteks yang dimaksud Rasul Paulus saat menasihati muridnya ya, yaitu Timotius. Kemudian yang ketiga, saudaraku, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus apa? Mempunyai kesabaran. Nah, kata sabar dalam ayat ini menggambarkan seorang harus dapat mengendalikan emosinya, amarahnya, bahkan ketersinggungannya, saudaraku ya. Sehingga dia dengan sabar dapat membimbing orang-orang yang suka melawan. Orang-orang yang mungkin keras kepala, saudaraku ya, yang seringkali kekeh ya, pengen menang sendiri. Tapi dengan kesabaran, saudaraku, kita dapat membimbing mereka. Untuk apa? Untuk bertobat, karena Roh Kudus menolong, membimbing mereka melalui sikap kita yang sabar. Dan yang terakhir, yang keempat, saudaraku ya, hamba Tuhan atau orang Kristen tidak boleh bertengkar, tetapi harus apa? Lemah lembut, sehingga dapat menuntun orang yang suka melawan untuk bertobat. Wah, luar biasa. Jadi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius harus dapat lemah lembut, saudaraku ya. Menuntun orang-orang dengan nasihat yang efektif, yang lemah lembut, nasihat yang luar biasa. Orang-orang yang suka melawan, saudaraku ya, dapat sadar, dapat bertobat. Orang yang keras kepala sudah dapat sadar, sehingga terlepas dari jerat iblis yang mengikat mereka ya. Itulah kuasa bila kita dengan lemah lembut menuntun orang-orang yang suka melawan. Jadi saat kita dapat ramah kepada semua orang, mengajar mereka dengan sabar dan dengan lemah lembut, maka banyak orang akan dapat kita tuntun, kita menangkan untuk bertobat kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang yang suka melawan, yang keras kepala, yang kekeh, saudaraku, itu dapat bertobat. Luar biasa ya. Dan terlepas, kata firman Tuhan, terlepas dari jerat iblis, mereka memperoleh keselamatan, karakternya diubah oleh Tuhan Yesus menjadi baik. Haleluya. Luar biasa ya firman Tuhan ini. Jadi inilah, saudaraku, kebenaran dari 2 Timotius 2 ayat 24b sampai 26. Ada 4 kebenaran bagaimana sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh bertengkar ya. Sebagai orang Kristen jangan bertengkar, tetapi kita harus bisa membimbing orang
orang yang suka melawan supaya mereka bertobat. Yang pertama saudaraku, kita harus ramah terhadap semua orang. Yang kedua, kita harus mengajar orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus mempunyai kesabaran. Dan yang keempat, kita harus dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, saudaraku, orang yang hidup dalam dosa. Untuk apa? Supaya bertobat. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 24a saya bacakan lagi. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jangan bertengkar ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami supaya kami bisa dengan sabar membimbing orang-orang. Dengan lemah lembut Tuhan, dapat menuntun orang yang suka melawan supaya bertobat. Berikan kepada kami Tuhan kelemah lembutan, kesabaran. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang yang suka bertengkar, suka berdebat, kekeh, sehingga menjadi batu sandungan. Berikan kepada kami Tuhan kesabaran, lemah lembut, dapat membimbing orang yang suka melawan supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan belnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.